Hai. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai materi Search Engine Optimization atau orang menyebutnya SEO ya. Jadi SEO ini salah satu cara bagi kita yang ingin membuat sebuah website dan muncul di urutan pertama Google gitu ya. Jadi kalau kalian nanti bikin website, terus ketika ada orang ketik, website kalian itu muncul di nomor satu, nah itu artinya kalian harus pakai SEO. Nah, kita akan coba bedah sebetulnya secara singkat. Kira-kira SEO itu apa, bagaimana caranya, dan kita lihat cara kerjanya gitu ya. Nah, pertama search engine ya. Kalian tahu kalau yang namanya search engine pasti kita mengenal namanya Google. Padahal tidak hanya Google ya, ada apa? Ada Bing, ada Yahoo ya, dan sebetulnya banyak lagi. Tapi yang banyak orang pakai tentu Google gitu ya. Nah, jadi search engine itu sebetulnya melakukan yang namanya crawler ya. Meng-crawl itu artinya dia menelusuri setiap website yang baru muncul di internet. Nah, jadi ketika kalian nanti buat website itu jangan heran, belum ada yang akses tapi kok tiba-tiba kalau lihat statistiknya lah ya, itu kelihatan ada yang masuk nih. Padahal bukan orang yang masuk tuh sebetulnya. Itu adalah crawler atau dalam hal ini disebut dengan search engine ya. Jadi Google itu akan membuat sebuah program ya yang disebut dengan robot lah, sebut saja seperti itu. Nah, robot ini tugasnya mencari website-website di seluruh dunia. Dia menelusuri semua website yang ada di seluruh dunia. Nah, itulah tugasnya search engine. Nah, baru nanti dari situ dia akan melakukan indexing dan akhirnya dia akan melakukan ranking ya. Nah, selain itu juga perlu dilakukan yang namanya keyword research ya. Keyword research ini adalah sebuah riset kata kunci. Ya, kenapa? Karena ketika kalian ketik, pasti yang diketik itu adalah kata kunci atau disebut dengan keyword. Ya. Nah, keyword inilah yang nanti akan menentukan posisi website kita ada di urutan keberapa. Ya. Keyword ini bisa kita katakan sebagai apa yang orang ketik, ya, apa yang ada di isi kepala orang ketika mencari informasi melalui search engine. Nah, itu namanya keyword. Ya. Terus ada lagi namanya on page, ya, on page SEO. Nah, ini lebih teknis lagi kalau ini. Ya. Jadi on page SEO ini ketika keywordnya udah dapet nih, ya, kalian lagi bikin sebuah website, misalkan websitenya itu mengenai busana, ya, kalian lagi jualan baju, ya, karena sekarang musim Lebaran, orang banyak nyari baju, nah, kalian bikin webnya. Nah, tentu ketika kalian bikin web kan pasti ingin ada yang berkunjung ke web kalian. Nah, caranya gimana? Ya caranya bisa ketik langsung halaman websitenya, ya. Orang tahu halaman website kita dari nama alamatnya atau link dari sosial media, ya, diklik. Yang kedua adalah melalui iklan. Kalian pasang iklan melalui YouTube atau Google juga bisa. Dan yang ketiga adalah melalui search engine, ya, dengan menggunakan teknik SEO ini. Nah, jadi cara orang masuk ke website itu ada tiga, ya. Ngetik langsung atau melalui link. Yang kedua tadi iklan, ya. Yang ketiga adalah search engine. Nah, yang kita bahas hari ini adalah search engine. Nah, caranya gimana kalau search engine? Ya kita harus cari tahu nih, apa yang orang ketik ketika sedang mencari baju, ya, menjelang liburan. Nah, setelah kalian tahu apa yang diketik, yang ketiga adalah caranya gimana nih supaya website kita itu nanti dibaca oleh Google dengan kata kunci ini. Nah, menggunakan namanya on page. Jadi dari kata kunci yang sudah kita dapatkan, kita tempel ke isi websitenya, ya, baik judul websitenya, baik konten, baik URL, ya. Nah, itu nanti tekniknya disebut dengan on page SEO. Nah, yang keempat ada namanya off page, ya. Nah, kalau ini off page ini adalah teknik lain selain on page dan ini dua-duanya sebenarnya harus dilakukan.
Kalau on page itu nempelin kata kunci di artikel-artikel, misalkan ya, kalian bikin tips and trick beli baju lebaran. Nah, berarti kan kalian lagi mendapatkan apa? Kalian sudah mendapatkan kata kunci namanya tuh baju lebaran. Ya, orang banyak beli baju atau cari baju tuh kata kuncinya baju lebaran. Nah, kata kunci itu ditempel nanti di artikel, ya. Nah, setelah kalian tempel di artikel, yang keempat itu adalah kalian melakukan yang namanya backlink, ya. Backlink, domain authority, and link building. Jadi artinya kalian harus menerapkan yang namanya off-page SEO. Jadi off-page SEO ini anggap saja beginilah. Kita punya website kan orang belum banyak kenal, ya. Caranya supaya orang kenal tuh gimana? Ya kita harus bergaul, ya. Kita harus memperkenalkan diri kita ke orang lain, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita misalkan berteman, ya, kenalan. Nah, kenalan-kenalan kita itu disebut dengan backlink, ya. Jadi misalkan saya kenal dengan Anda, saya kenal dengan rektor Unpas, saya kenal misalkan dengan gubernur, saya kenal dengan menteri, saya kenal dengan presiden. Nah, itu sebut dengan backlink tuh. Mereka semua itu adalah backlink sebutnya itu. Artinya apa? Kualitas backlink inilah yang nantinya akan dinilai oleh Google, ya. Kalau backlink saya misalkan levelnya, mohon maaf, misalkan cuma di level Pak Rektor, ya, saya mungkin dikenalnya hanya sebatas lingkungan kampus, ya. Tapi kalau backlink saya mungkin levelnya di gubernur, jangkauannya jadi lebih luas, ya. Saya bisa lebih dikenal, levelnya se-Jawa Barat, ya, karena saya dikenal oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur itu sudah mengenali saya. Nah, itu disebut dengan backlink, ya. Apalagi kalau saya dikenal oleh presiden. Backlink saya jauh lebih luas lagi nanti. Artinya Google akan ngecek nih. Oh, Pak Ferry punya backlink-nya ke Pak Rektor. Oh, oke lah. Ranking Google-nya cuma di ranking 10 misalkannya yang di bawah. Nah, tapi ketika backlink saya itu dikenali oleh Pak ini misalkan Pak Presiden, Google akan ngelihat, oh ternyata Pak Ferry itu backlink-nya levelnya presiden. Oh ya udah saya kasih ranking 1. Nah, ilustrasinya kayak gitu. Jadi backlink ini artinya website kita itu linknya ya, link website kita itu misalkan namanya bajulebaranmurah.com. Nah, sebut saja kayak gitu. Nah, si bajulebaranmurah.com ini ternyata disebut-sebut atau ditempel alamat webnya itu di situs misalkan kompas.com. Jadi kalau kalian baca berita di kompas.com, di situ ada orang mencantumkan sumber referensi, ya, apa baju murah atau bajulebaran.com. Artinya saya dikasih backlink, ya, saya punya link ke kompas.com. Nah, apalagi kalau link saya misalkan ke Facebook, ya, atau situs-situs yang ada di luar negeri. Nah, Google kan jauh lebih percaya itu. Nah, itu teknik yang disebut dengan off-page SEO, gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih teknis nih. Nah, kalau ini kerjanya orang IT, ya. Orang IT juga melakukan teknik-teknik SEO. Caranya gimana? Mempercepat loading, itu akan mempengaruhi SEO nanti ya. Struktur peta ya, disebut dengan sitemap. Jadi peta itu home nanti larinya kemana, about us larinya kemana. Nah, itu harus dituangkan dalam bentuk sitemap atau peta situs ya, dalam bentuk file. Terus ada robot TXT ya, dan seterusnya. Nah, ini kita nggak bahas. Nah, terakhir, tentu untuk bisa mengukur sejauh mana SEO yang udah kita buat, ya harus pakai tools ya, harus dicek analitiknya. Bener nggak nih? Efektif nggak nih? Ya, yang kita lakukan itu berdampak nggak? Dan namanya Google Search Console, ya, SEMrush atau Ahrefs. Ya. Nah, itu tools yang bisa kita gunakan. Nah, jadi secara singkat, SEO itu adalah praktek mengoptimalkan website
agar muncul lebih tinggi di halaman hasil pencarian, agar muncul di urutan paling atas gitu ya, secara organik. Nah, ingat kata kuncinya organik, artinya kalian tidak perlu bayar ya. Tidak perlu bayar, tapi dengan sendirinya atau secara gratis Google itu akan menempatkan website kalian di urutan paling atas ketika ya ada orang ngetik kata kunci yang tadi kita udah sebutkan ya. Nah, kenapa? Karena ternyata 68% traffic online itu berasal dari pencarian organik. Ya, jadi orang itu banyak ngetik dari Google ternyata. Nah, posisi Google ranking pertama CTR 28,5%. Maksudnya ini nanti kita bahas lah, ada namanya CTR. CTR ini artinya kemungkinan orang ngeklik itu tinggi kalau urutan kita di paling atas. Nah, ketimbang kita urutannya ada yang di paling bawah, orang nggak akan ngeklik. Ya, orang akan ngeklik di urutan paling atas. Ya, itu namanya CTR, click through ratio. Ya, 0,63% yang klik halaman kedua. Halaman kedua tuh halaman klik selanjutnya. Nah, ini untuk mahasiswa IT ya, tapi nggak apa-apa, sebatas pengetahuan buat kalian. Ya, jadi kalian pun sebagai mahasiswa manajemen juga harus tahu ya. Artinya bukan bukan harus diserahkan tok sepenuhnya ke orang IT, minimal knowledge-nya dapat. Sekaligus juga kalau bisa memang kalian yang menjalankan, kalian yang mengeksekusi. Kalau tidak ya tinggal nyuruh ke orang IT, tolong dong SEO-in website saya deh. Ya, kenapa harus begitu? Karena kalian merasa bahwa kok website saya sepi-sepi amat ya, nggak ada yang berkunjung. Nah, supaya rame gimana? Caranya tadi saya bilang, mau pasang iklan atau mau pakai SEO. Ya. Pasang iklan nggak gratis, kalian bayar. Ya. Tapi efeknya pendek. Iklan berhenti, ya nggak ada pengunjung. Nah, atau mau yang kedua, ini gratis, nggak usah bayar. Tapi masalahnya nggak cepet, lama. Ya, untuk bisa muncul di urutan pertama itu lama. Kalau bayar bisa instan, mungkin tunggu beberapa jam lah ya paling lama juga. Baru website kalian nanti muncul. Tapi kalau menggunakan SEO atau secara organik istilahnya itu tidak bisa hitungan jam atau bahkan hari, mungkin bisa bulan. Ya, kalian bisa muncul di urutan pertama tuh kalau sudah beberapa bulan. Ya, nah, gitu. Nah, ini cara kerja search engine ya. Nah, tadi saya sempat bahas ada namanya crawling. Jadi Google itu pertama kali dia akan melakukan crawling. Ya, dia akan membaca semua website yang ada di seluruh dunia. Ya, bayang loh, semua website yang ada di seluruh dunia itu ukurannya berapa terabyte dia harus baca. Nah, tidak hanya dibaca kan pasti harus disimpan informasinya itu, gitu ya. Nah, informasi yang udah disimpan di indexing sama dia nanti di ranking, diurut-urutkan gitu ya, dikategorikan gitu. Nah, terakhir baru di ranking. Ini yang layak mendapatkan ranking pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Nah, itu Google yang akan melakukan ranking namanya itu. Nah, ini aktivitas selanjutnya ya. Aktivitas pertama yang harus kalian lakukan ketika melakukan SEO itu ada yang namanya keyword research ya. Menemukan kata kunci yang tepat adalah fondasi seluruh strategi SEO. Nah, kalian harus cari tahu tuh orang beli baju lebaran tuh ngetik apa sih di Google. Nah, ini kita melakukan yang namanya keyword research ya. Jadi untuk bisa mendapatkan keyword research ini ya bukan pakai tebak-tebakan. Oh kayaknya, oh kira-kira, nggak bisa. Harus pakai tools, ya, harus pakai software, harus pakai aplikasi. Nah, nanti kalian baca tuh, oh orang ngetik baju lebaran, ya. Oh ternyata yang nyarinya sekian. Orang ngetik baju lebaran murah.
oh yang nyarinya lebih banyak. Nah, berarti saya pakai kata kuncinya itu aja. Baju lebaran murah. Nah, gitu ya. Ini ada namanya search volume. Ya. Berapa kali kata kunci dicari per bulan? Ya. Semakin tinggi berarti lebih banyak potensi traffic. Ya. Terus kesulitan. Ya, ada namanya keyword difficulty. Seberapa sulit bersaing? Bisa jadi kata kunci yang kalian dapatkan atau temukan, itu pesaingnya udah banyak. Orang udah banyak pakai. Nah, ini masuk ke dalam keyword difficulty. Terus search intent, ya ada namanya search intent, tujuannya untuk apa? Apakah mendapatkan informasi, ya, atau navigasi, mencari tahu, atau dia melakukan transaksi, ya, berdasarkan kata kunci itu. Nah, terus ada lagi long tail keyword, ya. Jadi kata kuncinya panjang dan spesifik. Volume kecil tapi konversinya lebih tinggi. Nah, jadi ada kata kunci yang cuma 2 suku kata, 3, bahkan 4 atau 5. Ya. Biasanya kalau udah 4 itu lebih spesifik. Misalkan baju lebaran murah atau toko baju murah. Nah, itu 3 suku kata kan. Kalau 4, toko baju murah di Bandung. Nah, berarti ini lebih spesifik orang tuh. Ya, kita sudah bisa mengartikan. Nah, tinggal nanti kita cari tahu apakah kita toko fisik atau online gitu ya. Kalau udah ada kata kunci di Bandung, berarti dia lagi nyari toko fisik sebetulnya. Gitu. Nah, contoh, tadi saya bahas search intent ya. Search intent ini artinya orang mencari tahu tuh berdasarkan apa? Hanya berdasarkan informasi, maksudnya, oh saya ingin belajar deh. Berarti dia akan ngetik kan cara kerja SEO. Atau kalau berkaitan dengan baju tadi ya, informasinya apa? Cara memilih baju lebaran. Nah, itu kan berarti sifatnya informasi. Ya, dia lagi nyari tahu dulu sebelum beli. Ya. Nah, yang kedua adalah navigasi. Nah, orang jarang lah kalau kalau belanja itu pakai search intent jenisnya navigasi. Biasanya kan login Facebook. Nah, gitu ya. Login YouTube. Nah, itu namanya navigasi. Yang ketiga adalah transaksi. Ya. Nah, ini biasanya transaksi. Beli baju murah di Bandung. Nah, berarti transaksi. Ya. Kata kunci ini betul-betul dikhususkan untuk orang yang betul-betul sudah yakin mau beli. Ya, sudah pasti mau beli. Gitu. Nah, ada lagi ya, ternyata selain transaksi itu komersial. Semrush versus Aharep terbaik. iPhone 17 versus Samsung Galaxy berapa? Nah, itu namanya komersial. Gitu. Jadi kalian tentukan jenis search intense-nya itu apa. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Ini contoh on-page SEO, optimasi yang dilakukan langsung di halaman website. Ya. Judul. Nah, judul juga ketika kalian bikin website atau artikel harus mengandung kata kunci. Ya, jadi kalian udah dapat tadi kata kuncinya, masukin ke dalam judul. Dan ini harus unik per halaman. Ya. Terus ada heading, ya heading teh judul besar, subjudul ya, baru isi. Nah, hierarkinya juga ini harus diperhatikan. Terus kualitas konten ya, ada experience, expertise, authoritative, trustworthiness. Nah, ini nanti kita bahas lah. Nah, terus ada meta description. Meta description ini artinya deskripsi ya. Kalau kalian ngetik di Google suka muncul tuh di situ. Deskripsinya apa? Di samping judul utama pasti ada deskripsi. Nah, terus ada struktur URL. Sebisa mungkin kalian bikin domain bajumurah.com. Contoh, slash baju Idul Fitri misalkan. Ya, strukturnya harus dibuat mirip-mirip atau bahkan mengandung keyword. Ya, sebisa mungkin seperti itu.
gunakan kata kunci. Nah, gambar juga jangan sampai lupa, dikasih nama yang disebut dengan tag ALT. Itu ada kalau di WordPress itu ada ya, ALT. Nah, ini ada backlink ya. Tadi saya sempat bahas atau singgung mengenai backlink ya. Faktor di luar website yang mempengaruhi otoritas di mata search engine. Jadi backlink itu adalah link dari website lain sebetulnya. Ya. Diibaratkan sebagai suara atau referensi. Semakin banyak website berkualitas, semakin tinggi otoritas kita di mata Google. Nah, ini yang paling sulit sebetulnya ya. Kita tidak bisa memaksa orang nulis link kita di situs mereka. Nah, ini tantangannya di situ. Nah, banyak strategi-strategi yang dilakukan, tapi tidak sedikit orang melakukan dengan cara curang. Contohnya apa? Bikin spam. Ya, mereka bikin spam di kolom komentar dengan mencantumkan link websitenya mereka. Nah, itu dilarang ya. Oleh Google itu dilarang. Backlink bagus, domain authority tinggi, relevan, anchor text, posisi editorial atau bahkan bukan footer. Jadi kualitas yang bagus, yang namanya backlink bagus itu kayak gimana? Nah, itu kriterianya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Spam link, private block network, paid link, atau terlalu banyak. Gitu. Nah, oke, ini saya lewat ya. Oke. Nah, ini kita langsung ke tools ya. Tools SEO itu kita bisa gunakan yang paling murah atau gratis yang namanya Google Search Console. Nah, ini paling murah, namanya Google Search Console. Ketika kalian bikin website, daftarkan ke sini, ya Google Search Console. Nanti Google Search Console bisa menampilkan link mana yang bermasalah yang tidak bisa diakses. Atau orang tuh masuk ke website kita berdasar kata kunci apa. Nah, itu bisa ketahuan nanti dari Google Search Console. Ya, yang kedua adalah Google Analytics. Ini sempat saya tampilkan kalau tidak salah di kelas ya. Saya menampilkan di situ pengunjung yang sedang aktif atau yang sedang online. Ya, dari negara mana, kota mana, ke halaman mana, itu jelas. Nah, ini yang berbayar, SEMrush. Jadi kalau kalian nanti mau melakukan analisa kata kunci, ya itu ya mau nggak mau sih harus berbayar. Tapi kalau mau gratis sebetulnya bisa, ya. Tapi maksimal sehari itu dibatasi 5 pencarian. Kalau lebih dari itu harus bayar. Nah, tapi kan lumayan lah, 5 udah cukup menurut saya. Terus Ahref, ya, ini bisa mencari tahu backlink mana nih yang relevan dengan website kita. Dia akan memberikan rekomendasi. Ya. Nah, kalau ini gratis, ya Google PageSpeed. Ini adalah situs yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat website kita loadingnya. Ya, apakah lambat, cukup, atau baik. Nah, nanti dia akan menampilkan kalau lambat, lambatnya di mana. Nah, terkadang sepele ya. Yang membuat lambat itu kebiasaan kita upload foto ke website tanpa dikompres. Ya, kebayang kalian foto langsung dari handphone kirim tidak melakukan editing. Itu kan ukuran filenya pasti besar, minimal di atas 2 sampai 5 mega. Padahal kita tidak butuh sejernih itu. Nah, ukuran 2 mega saja itu sudah bikin website itu jadi loading. Ya. Walaupun tidak lama, tapi minimal kurang responsif, ya kurang cepat lah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, singkat ya.